Elena memecah kesunyian, berniat menggunakan kata-katanya untuk menarik semua orang kembali ke hilangnya Farel. Dia sengaja menempatkan dirinya dalam kalimat di samping Vano untuk memberitahu semua orang bahwa dia adalah pasangan pilihannya, masa depan Nyonya Vano. Namun, Elena lupa Farel yang berusia 4 tahun tidak pernah menyukainya sejak awal. Farel mengabaikannya sepenuhnya. Anak laki-laki kecil itu berjalan melewatinya ke sisi Vano dan mendorong tangannya yang lain ke dalam genggaman Vano. Baik Vano dan Kinan dikejutkan oleh tindakannya. Jadi pada dasarnya semua orang di ruangan itu, anak laki-laki itu memegang tangan papanya di satu tangannya, dan mamanya di tangannya yang lain, membentuk keluarga yang sempurna. Keanggunan Kinan yang lebih lembut memuji ketampanan Vano dan putra mereka memiliki kualitas yang baik dari keduanya. Keluarga yang terdiri dari 3 orang terlihat sangat ideal bersama sehingga salah satu akan kesulitan menemukan kesalahan pada gambar tersebut. Seolah-olah mereka dimaksudkan untuk menjadi sebuah keluarga harmonis. Seperti teka-teki, mereka cocok bersama dengan sempurna. Kehilangan siapapun akan sama dengan pelangi yang kehilangan warna. Hal yang paling gila adalah bahkan Elena sendiri terkesan dengan betapa cocoknya mereka satu sama lain. Pikiran itu mendorongnya ke arah gangguan mental. Farel, dari mana saja kamu? Nyonya tua Dirgantara adalah yang pertama setelah Elena pulih dari keterkejutannya. Dia mengajukan pertanyaan untuk menyelamatkan situasi yang canggung. Masih memegang tangan orang tuanya, Farel mengangkat kepalanya dan menjawab dengan tulus, "Nenek, aku melihat Mama di luar." Hati Kinan bergetar ketika dia mendengar kata Mama. Farel tahu bahwa dia adalah mamanya. Dia berhasil mengenalinya hanya dengan satu pandangan. Kinan merasa sulit untuk menggambarkan sensasi pahit yang muncul di hatinya. Kinan merasa dunia runtuh dan dia memandang wajah imut putranya dengan penuh kasih, menghafal setiap detail, menebus waktu yang hilang. Dia tidak menyadari Vano menatapnya dengan intens, komplikasi yang tidak terbaca dikomunikasikan melalui matanya. Dia tidak mengharapkan kedatangan menawan mantan istrinya. Dia tahu dia cantik tetapi hanya dengan cara seperti manekin yang cantik, cangkang yang cantik. Tapi malam itu, kecantikannya menjadi hidup. Jika kecantikannya di masa lalu pasif, seperti manekin cantik yang dipamerkan, kecantikannya malam itu aktif, menarik perhatianmu dan tidak pernah melepaskannya. Itu adalah pesona pada Kinan yang tidak dia sadari sebelumnya. Pesona yang meremas hatinya. Rasanya seperti mengagumi lukisan yang memesona. Perhatiannya terus ditarik lebih dalam dan lebih dalam. Bahkan Vano sendiri tidak menyadari matanya terpaku pada Kinan saat dia melihatnya. Kembali ke bisnis yang ada, jawaban Farel agak kabur. Semua orang mengira itu karena dia tiba-tiba bertemu mamanya di luar hotel sehingga dia lupa waktu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah perceraian Kinan, dia tidak menjadi bagian dari kehidupan Farel. Dapat dimengerti jika seorang anak berusia 4 tahun seperti Farel lupa waktu ketika ibu yang tidak dia lihat hampir sepanjang hidupnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan Nyonya tua Dirgantara bisa berempati dengan Farel. Farel masih kecil dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu mamanya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Kinan, kenyataannya adalah dia adalah mamanya Farel. Setelah mendengarkan penjelasan Farel, Nyonya tua Dirgantara memutuskan untuk membiarkannya. Mulutnya yang menunduk berubah menjadi senyuman dan berkata, "Nah, sekarang setelah Farel kembali, mari kita mulai perayaannya." Farel berdiri di samping nenek, "Kita akan meniup lilin bersama." Farel mengangkat kepalanya dan menarik tangan Vano, memohon, "Papa, bisakah Mama bergabung dengan kita? Aku ingin kita bersama." Siapa yang bisa menolak keinginan anak laki-laki yang berulang tahun untuk merayakan ulang tahunnya bersama mamanya? Meskipun tidak semua orang sangat puas dengan pengaturan ini, tetapi tidak sopan untuk menolaknya. Faktanya, bahkan Vano sendiri ingin Kinan menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Farel. Tentu saja, balasnya berbisik sebelum beralih ke pekerja hotel, memesan, "Kita bisa mulai sekarang."
Dimengerti, Tuan Vano. Mengikuti lagu "Selamat Ulang Tahun", kue mus seukuran meja makan didorong ke dalam ruangan. Di atasnya ada 4 lilin yang menyala. Kinan menatap 4 api yang menari dan dia untuk sementara tersesat pada saat itu. Ini adalah ulang tahun pertama yang dia rayakan bersama putranya. Ketika dia pergi, Farel bahkan belum berusia 1 tahun. Hatinya akan sakit dengan kerinduan setiap kali ulang tahunnya datang. Tentu saja, dia tidak tahu selama 3 tahun sebelumnya, dikelilingi oleh kemewahan pesta ulang tahun yang besar, Farel juga merindukannya. Setiap tahun keinginan ulang tahunnya adalah untuk melihat mamanya, tetapi keinginannya tidak pernah menjadi kenyataan, sampai ulang tahunnya yang keempat. Waktu berlalu, dan Kinan berharap dia bisa menariknya kembali untuk menghidupkan kembali 3 tahun yang telah dia lewatkan. Namun, dia bersyukur setidaknya tahun ini dia menerima undangan Vano. Kinan benar-benar terjebak dengan pikiran tentang putranya sehingga dia tidak memiliki pikiran untuk memperhatikan hal lain. Misalnya, dia tidak menyadari Farel masih memegang tangannya dan tangan Vano. Dia juga tidak menangkap gambar yang mereka bertiga buat, keluarga bahagia. Sepertinya dia dan Vano tidak pernah bercerai sejak awal. Tak perlu dikatakan, dia juga tidak memperhatikan tatapan iri yang terus-menerus ditembakkan Elena padanya. Ini karena Kinan telah merebut posisinya sebagai nyonya rumah. Kinan sangat kecewa sampai suara permintaan Farel membawanya kembali ke dunia nyata. "Aku berharap papa dan mama akan tetap bersama selamanya," bisik Farel terdengar sebelum meniup lilin. Udara di ruangan itu langsung membeku. Semua orang memperhatikan pemikiran mereka sendiri. Tuan muda Farel benar-benar membuat permintaan yang menarik. Dia ingin papa dan mamanya tetap bersama, sementara identitas papanya jelas. Mama yang dimaksud tentu saja bisa diperdebatkan. Bukankah Tuan muda Farel menyebut Elena sebagai Tante Alena? Apakah dia mencoba mempermalukan Alena yang berdiri di sana? Apakah ini berarti anak laki-laki itu ingin orang tuanya menikah lagi? Lagi pula, dia hanya seorang anak berusia 4 tahun. Dia mungkin mengucapkan kata-kata itu tanpa terlebih dahulu memprosesnya melalui pikirannya. Bukankah biasa bagi seorang anak laki-laki untuk berharap agar orang tuanya tetap bersama? Mungkin dia sudah melihat Elena sebagai mamanya. Lagi pula, keinginannya tidak menyebutkan apapun tentang pernikahan kembali. Namun, Farel mungkin terlalu kecil untuk memahami konsep pernikahan dan perceraian. Bagaimanapun juga, ini semua terlalu menarik. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan untuk melihat bagaimana hal-hal akan terungkap. Beberapa orang di kerumunan bahkan berpikir, mungkin tidak terlalu buruk bagi CEO Vano untuk menghidupkan kembali pernikahannya dengan mantan istrinya. Bukan karena mereka memandang rendah Elena. Hanya saja, Vano dan Kinan terlihat terlalu serasi saat berdiri bersebelahan. Awalnya, sebelum Kinan tiba, mereka merasakan hal yang sama tentang Elena dan Vano. Elena sangat cantik seperti berlian, berkilauan dalam gelap. Namun, Kinan seperti matahari, menghalangi Elena sepenuhnya. Di bawah pancaran sinar matahari yang cemerlang, berlian itu telah kehilangan kilau aslinya. Perbandingan itu menyakitkan, lebih sering daripada tidak. Dengan 2 wanita berdiri di ruangan yang sama, perbandingan tersebar luas dan pemenangnya jelas. Kebetulan, ini adalah rencana awal Elena. Dia mengundang Kinan ke pesta ulang tahun untuk dijadikan sebagai foil untuk meningkatkan cahayanya sendiri. Untuk memberitahu semua orang, dia adalah satu-satunya yang cukup baik untuk Vano. Jelas, rencananya menjadi bumerang. Dia menjadi foil yang memuji Kinan, sang bintang. Fakta bahwa dia benar-benar menangkap dirinya sendiri hanya terbukti menunjukkan betapa Kinan benar-benar luar biasa. Kontras yang benar-benar bertentangan dengan harapan awalnya membuatnya pusing. Jika bukan karena kesopanan yang dituntut oleh acara itu,
dia akan membuat wanita jalang itu menderita. Lemparkan juga anak brengseknya itu, anak brengsek yang sengaja membuatnya terlihat buruk. Dia sangat berharap mereka berdua mati di tempat. Tidak, dia ingin menikam mereka sendiri sampai mati, memotong tubuh mereka dan memberi mereka makan untuk anjing. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.